Saya sendiri sekantornya dipanggil ke sana ke Jakarta. Tapi saya tidak bersamaan dengan massal karena usia saya sudah mungkin gitu dari Jakarta sana. Lalu turun surat itu SK dulu, bukan saya mengajukan. Jadi saya dipanggil ke kantor Cagar Budaya itu kaget Pak. Tiba-tiba. Saya sendiri sekantornya dipanggil ke sana ke Jakarta. Itu mulai tadi saya diangkat 2007. Itu pun umur saya tinggal 6 bulan, 7 bulan. Terus pensiun? Enggak, saya masih terus saya kan umur masih iya masih sesuai aturan lah. Iya, kan 45 lebih 45 saya. Diangkat. Terus masih 12 tahun, 15 tahun ya. Dinas ya. Terus akhirnya ya pas itu loh Pak, pengangkatan massal kan ada. Tapi saya tidak bersamaan dengan massal karena usia saya sudah mungkin gitu dari Jakarta sana. Lalu turun surat itu SK dulu, bukan saya mengajukan. Jadi saya dipanggil ke kantor Cagar Budaya itu kaget Pak. Tiba-tiba orang kantoran itu, wah Pak Mul oleh masak kebul, saya bingung. Mendapat apa ini, terus SK dari sana, ini Pak Mul mendapat surat dari Jakarta bahwa panjenengan diangkat. Lalu apa? Persyaratan itu belakang, jadi gitu loh, menyusul. Jadi diangkat dulu baru persyaratan itu kok mengajukan enggak. Itu hanya dari absen Pak, katanya dari kantor gitu. Mulai absen 93 sampai 2007 gitu loh. Itu pun 2007 saya hampir habis, diundur SK saya 2006 gitu. Berarti diangkat jadi pegawai negeri ya. BPCB ya. BPCB dulu ya. Itu tahun 2007. 2007 itu pun diundur setelah 1 tahun soalnya umur saya hampis, hampir habis. Begitu. Kalau dari tahun 80 nih Bu. 80 saya masuk proyek Pelita namanya dulu sampai 85 kan 5 tahun. Pelita 5 tahun, tapi itu gejalanya kan dari kepala BPCB dari Pedanka itu rebutan dana gitu loh. Akhirnya satu dihapus, terus 93 saya dipanggil ke BPCB itu di Mas honor rutin dulu. Dari 93 sampai sekarang, sampai pensiun ya, sampai diangkat 93, diangkat 2006. Sebenarnya 2007 tapi saya umur saya hampir habis. Saya pun prajab itu dinunut ikut sertakan orang lain, nanti kasihan nanti kalau belum ada 2 tahun Pak, saya baru 3 bulan langsung dititipkan prajab di Jakarta sana. Soalnya kalau nunggu 2 tahun saya gugur kasihan sana gitu loh. Perjuangan sudah sekian puluh tahun kok. Jangan sana yang Jakarta. Yang sudah lama ini kasihan. Kasihan di sana ada apa ya? Toleransi. Itu pun surat-surat kan saya terkendala apa ya, hal mendadak. Saya sempat nunggu sak cukupnya saya nanti di sana gitu. Berarti statusnya jupel pelihara. Kalau di fungsional, kalau dia ya jupel pelihara itu. Sahabat Nusantara, kali ini kita sudah berada di lokasi Candi Bojok, dan seperti kita lihat di sekitar sini, candi ini sudah dibuatkan pelindung atau rumah arca, di mana candi ini sudah aman dari cuaca seperti hujan, vegetasi atau tanaman-tanaman liar sudah dibangun sedemikian rupa sehingga
kita bisa melihat fisiknya dari Candi Bojok ini, dari batu bata merah, dan yang di atas sana adalah arca dari sakti dari Dewa Siwa, yaitu Dewi Parwati. Kita akan bertemu dengan Mas Erdik, juru pelihara Candi Bojok. Sehat ya, alhamdulillah Pak. Sahabat Nusantara, Candi Bojok ini kalau kita lihat ada dua bangunan yang melindungi candi. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Erdik, juru pelihara Candi Bojok ini. Minta penjelasannya Mas untuk bangunan ini, candi sini ada dua bangunan ini. Ini mulai dilindungi, dibangun itu tahun berapa? Monggo sejarahnya. Proses pembangunan ini kita mulai tahun 2018. Jadi kala itu saya baru masuk menggantikan Bapak. Pada tahun itu 2018 akhir, untuk bangunan yang satu ini ataupun pendopo ataupun cungkup pelindung dari Rumah Harca. Ini dinamakan Candi 1. Di atasnya ada Dewi Parwati. Ini kita bangun 2018. Lalu awal 2019 baru kita melanjutkan untuk pembangunan candi yang nomor 2 ini, atau yang mempunyai koleksi arca Dewa Siwa yang kita simpan di rumah itu. Berarti antara Dewa Siwa sama Dewi Parwati, saktinya Dewa Siwa itu candinya tersendiri. Tersendiri. Dan posisinya yang Dewa Siwa agak tinggi posisinya, dan Dewi Parwatinya berada di posisi yang lebih rendah gitu. Dan bangunan ini luar biasanya adalah hasil swadaya dari masyarakat Dusun Bojok ini dan para donatur yang sering berkunjung ke sini, ataupun tamu-tamu reguler yang sering ke sini itu yang ikut serta dalam proses penggalangan dana maupun proses pembangunannya. Jadi ini murni dari swadaya masyarakat Dusun Bojok. Kita tarian, kita iuran. Dulu pertama itu 50 ribuan satu kakak ataupun satu keluarga, itu 50 ribuan itu rata semuanya. Terus kita tambah donatur-donatur yang mungkin tamu-tamu ataupun beliau-beliau yang sering berkunjung ke sini itu turut serta ikut merasa peduli untuk bisa membangun pelindung Candi Bojok. Candi Bojok. Sahabat Nusantara, ya luar biasa masyarakat desa Pondok Agung, di mana masyarakat Pondok Agung merasa bertanggung jawab dengan tindakan membuat rumah arca ini dengan swadaya. Harusnya tempat ini atau desa Pondok Agung ini menjadi referensi atau acuan desa-desa lain di seluruh Indonesia ini, bagaimana kepedulian peran serta dari masyarakat melindungi cagar budaya atau situs-situs yang berada di desa-desa tersebut. Kita bisa lihat bagaimana bangunan ini ya dibangun dengan iuran, ya tadi dijelaskan sama Mas Erdik 50.000, dan sampai dengan dibuatkan pagar-pagar pengaman seperti ini. Kita bisa lihat di rumah arca juga dikasih pagar-pagar, kemudian di lingkungan ini juga baru sebagian, tetapi setidak-tidaknya candi ini, dua candi ini, Candi Siwa dan Dewi Parwati ini sudah dibuatkan rumah arca dan berpagar. Ini menjadi referensi tempat lain. Kalau misalnya di desa ini, misalnya ada tinggalan dari leluhur kita, mbok yo dibangun seperti ini kan gitu. Ya kita bisa iuran, ya ada donatur yang peduli dengan budaya, ya kita memberikan sumbangsih terhadap perjuangan. Ya sekali lagi perjuangan masyarakat desa Pondok Agung sangat luar biasa. Mas Erdik, kemudian apakah ada seperti artefak atau bagian-bagian unsur-unsur dari candi ini di sekitaran lokasi perhutani ini ya? Iya, perhutani masih ini, lokasi perhutani. Ini masih lokasinya perhutani. Maka dari itu bangunan ini tidak bisa dibiayai oleh pemerintah ataupun dinas setempat karena kondisi tanah ataupun aset yang belum dimiliki oleh dinas tertentu gitu, BPK, terutama ya. BPK. Ya. Karena BPK tidak bisa membangun di atas aset orang lain ataupun di atas tanah orang lain, itu alasan yang utama. Jadi inisiatif kita sebagai warga masyarakat yang ikut peduli tadi yang Bapak ceritakan itu,
bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi untuk melindungi benda cagar budaya ini. Dan mengenai artefak-artefak ataupun benda-benda tercecer di sekitar sini, selama saya bekerja memang tidak pernah bertemu. Dan lokasi ini pun memang tidak boleh terlalu dijamah gitu. Memang masih tertutup, entah apa yang tersembunyi di dalam tanah masih terpendam ataupun bagaimana dia masih menjadi misteri yang ada di lokasi ini, yang mungkin butuh penelitian ataupun tindakan lebih lanjut dari pemerintah untuk bisa melakukan penelitian ataupun mungkin dilanjutkan dengan ekskavasi untuk bisa membuka lahan. Tapi salah satu yang bisa saya tunjukkan adalah di sebelah selatan, itu merupakan candi perwara ataupun candi pendamping dari candi utama ini. Oke, sahabat Nusantara, memang seperti di situs Ganter sana di Arca Batara Guru Siwa Mahadewa yang ada di Tulungrejo, juga tanah atau lokasi itu milik perhutani, sehingga masyarakat desa atau dari BPK dan sebagainya perlu koordinasi bagaimana mengamankan area atau zonanya dari tempat di adanya situs-situs, termasuk di tempat ini bahwa lahan ini juga miliknya perhutani, sehingga antara BPK dengan perhutani selayaknya itu bekerja sama, karena ini aset negara, sejarah bangsa, maka perlu koordinasi bagaimana status atau minimal lahan di sini statusnya tanahnya itu jelas ya, betul. Pengelolaannya dan sebagainya. Memang harapan dari masyarakat sini memiliki status tanah ini jelas gitu. Tapi masyarakat sini hebatnya tidak terkendala oleh aturan-aturan atau masalah tanah atau lahan. Masyarakat di sini sudah mengambil suatu tindakan, yaitu pengamanan. Semuanya ini serba pengamanan. Buktinya apa? Candi dibuatkan bangunan, ya, dilindungi, kemudian dibuatkan pagar, kemudian dibersihkan, dijaga, dirawat, ya, dibersihkan, dijaga, dirawat, dan diamankan. Itulah peran serta masyarakat, kehebatan atau saya salut terhadap masyarakat Pondok Agung, di mana dengan swadaya melindungi, mengamankan, melestarikan warisan dari leluhur kita, Candi Bojok. Sahabat Nusantara, di mana saja berada, kita akan membaca, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang isinya dilarang, yaitu 1.1 merusak, merubah fungsi dan bentuk cagar budaya. Yang kedua, mencuri, memperjualbelikan cagar budaya. Yang ketiga, memindahkan, membawa, memisahkan, memugar cagar budaya tanpa izin atau tanpa seizin instansi terkait. Mencoret-coret cagar budaya di lokasi situs. Mengotori, membuat keonaran di situs cagar budaya. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai pasal 101 sampai dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun. Atau denda sekurang-kurangnya 500 juta dan setinggi-tingginya 2.500 juta atau 2.500.000.000 rupiah. Sahabat Nusantara, inilah ya, papan hukum ini sangat penting ya. Begitu kita sudah studi banding ya yang ada di situs Batara Guru Siwa Mahadewa di Ganter, itu belum ada papan hukumnya. Memang di situ ada papan, tapi papan tentang keterangan arca KKN yang ada di sana sekitar, kalau di situ ada sekitar tahun 2018 yang ada di Ganter itu. Sedangkan di sini sudah ada papan hukumnya. Lahan milik perhutani. Masyarakat membangun rumah arcanya dan pengamanannya. Kemudian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur beri atau menempatkan papan hukum di sini, sehingga jelas bahwa tempat ini dilindungi oleh negara,
dilindungi oleh hukum. Jadi sahabat Nusantara, mari kita bersama-sama melestarikan, menjaga aset bangsa, yaitu berupa sejarah dari nenek moyang kita. Dan di sini tempat ini menjadi sebuah referensi, bisa menjadi studi banding dari daerah-daerah lain, desa-desa lain, tempat-tempat lain, bagaimana masyarakat Desa Pondok Agung, Kesambon, Malang terlibat langsung dalam pengamanan pelestarian cagar budaya. Dari Candi Bojok ke ulangi. Dari Candi, lanjut aja ta? Ya, nanti dipotong. Candi Bojok, Dusun Bojok, ya. Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon. Dari Candi Bojok, Dusun Bojok, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ken Laras mengucapkan salam rahayu, Kandangan TV lestari selalu.